Dari CV yang kamu kasih, mohon maaf perusahaan kami tidak bisa. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kerja, Bang? Udah. Bang, listrik kita belum dibayar loh, Bang. Ini juga lampunya mau mati, Bang. Gimana dong kalau dimatiin? Gue udah nyari kerja kemana-mana nggak keterima gue gara-gara jasa gue jelek. Tuh, Bang, gimana, Bang? Beres kita juga tinggal segini. Terus kita besok mau makan apa kalau hari ini dimasak, Bang? Ah, lu bikin stres gue dulu. Kenapa, Bro? Gue ada masalah deh sama istri gue, sama keuangan gue juga lagi tipes nih. Udah, ngerampok aja. Mas, ini siapa, Mas? Kamu nggak boleh ngerampok gitu lah, Mas. Gak senang kau bersih. Itu udah target bagus tuh. Lumayan juga. Sini kan, serahkan. Saka tas nyiram mlebu dadi guru sugih pondok awalmu aja ditiru. Bermoga tidak dimenti noto proyekmu pribadi penting tapi kudu papi. Ferrari. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sebagai korban perampokan yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu? Tentu saya sebagai korban merasa sangat kecewa karena lingkungan masyarakat kita yang harus menjadi lingkungan yang aman tetapi menjadi tidak aman akibat peristiwa ini. Tentu ini menjadi refleksi bagi kita bersama untuk terus menjaga keamanan dan menjadikan perampokan bukan jalan satu-satunya mencapai kesuksesan atau kekayaan, karena perampokan adalah sesuatu yang buruk. Saya juga merasa resah karena di kampung kita ini dengan adanya perampokan kami merasa terugikan dan juga saya takut ini menjadi budaya baru di kampung kita ini. Tentunya ketika kita ingin membangun kampung yang lebih baik, harusnya kita harus sadar satu sama lain bahwasannya peduli itu bisa dimulai dari diri sendiri. Sebenarnya perampok itu suami saya, Pak, Bu. Hah? Iya, jadi keluarga kami mengalami kemiskinan dan suami saya tidak keterima kerja dan dia merampok bersama perselingkuhannya, Pak. Rumah saya dekat sini. Angkat tangan semuanya. Apa ini? Kamu saya tangkap akibat kasus pencurian. Pencurian apa? Maaf ya, Mas, ini demi kebaikan kita bersama. Apa benar ini dengan Bapak Rano? Ya benar, benar saya. Alasan Bapak mencuri karena apa? Saya mencuri karena desakan ekonomi dan tidak ada pekerjaan yang bisa melayani rumah saya. Ya, baik. Solusi dari saya itu sebaiknya Bapak harus cari pelatihan kerja, lalu Bapak juga sering-sering beribadah. Terus Bapak juga harus ngomongin ini secara kekeluargaan karena keluarga Bapak juga harus tahu kondisi Bapak bagaimana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 Geografi kelas 11-5 yang akan membahas terkait mitigasi bencana. Saya Stasa Fatir Ramadhani. Saya Siko Wazianti. Pada hari ini kami akan membahas materi terkait bencana sosial. Teman-teman, tahukah kalian kalau misalnya bencana itu tidak hanya dari faktor alam, non-alam, tetapi ada faktor seperti kondisi sosial. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait bencana sosial, yaitu pengangguran yang menyebabkan kriminalitas dari kemiskinan itu sendiri. Ketika orang sudah tidak bisa bekerja, dia akan menjadi miskin dan akan timbul potensi kriminalitas seperti mencuri. Yang pertama ada dampak negatif. Yang pertama itu ada ekonomi menurun, keamanan
masyarakat terganggu, lalu ada dampak psikologisnya yang dimana seorang kriminalitas itu menyebabkan kehilangan kepercayaan dirinya. Lalu ada dampak sosial, warga itu merasa takut akan keamanan sekitar. Lalu ada dampak pembangunan, di mana tempat-tempat tersebut itu sudah hancur karena adanya kriminalitas antar warga. Nah, hal tersebut bisa dimitigasi teman-teman. Mitigasi di sini ada 3. Yang pertama itu sebelum, saat, dan sesudah. Mari kita lihat. Mitigasi sebelum, yaitu yang pertama dari pemerintah bisa melakukan vokasi dan pelatihan kerja agar masyarakat pengangguran bisa mengikuti pelatihan kerja. For your information, bahwasanya pengangguran itu merupakan masyarakat usia produktif alias usia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari kerja tetapi belum mendapatkan kerja. Makanya ini disebut masalah sosial karena bisa berdampak secara jamak atau banyak orang. Lalu kita lihat lagi. Sebelum bencana atau sebelum kita mengalami pengangguran, kita harus mengetahui bahwa pemerintah bisa melakukan bursa kerja. Artinya, pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga, pemerintah juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena dengan pendidikan yang baik, orang itu akan bisa mencari kerja dengan baik juga. Lalu ada mitigasi saat bencana atau ketika kita sudah berada di fase pengangguran tersebut, bagaimana cara kita mencegah dari tindakan kriminalitas. Yang pertama, kita harus pahami kalau kita sudah menjadi pengangguran, hindari tindakan kriminalitas, yaitu dengan cara terus bicara dengan keluarga, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, dari kita sendiri harus inisiatif untuk mencari kerja. Dan yang ketiga, kita harus perhitungkan aspek finansial, karena ketika kita pengangguran, maka pemasukan kita itu tidak ada ataupun terbatas. Maka dari itu kita harus pahami kalau finansial itu sangat penting. Lalu yang terakhir ada mitigasi sesudah bencana. Yang pertama itu rehabilitasi SDM. Artinya apa? Ketika ada pengangguran yang sudah menjadi kriminal, kita akan rehabilitasi dengan kita berdayakan dengan upaya seperti pelatihan kerja dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pemberdayaan UMKM. Artinya ketika pengangguran tersebut sudah mendapatkan pelatihan kerja, kita berdayakan dengan kita modalkan. Tentunya ini dalam sudut pandang pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu rekonsiliasi sosial. Artinya kita bimbing kriminal itu akan menjadi baik di masyarakat sehingga dia tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut dan dampak negatif di sisi kami dapat ditalangi. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih. Saya Sasa Putri Madani. Saya Simpul Wajanti. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, dari video yang kalian udah tonton, kita berdua bisa mendapatkan kesimpulan. Dampak buruknya itu ada banyak banget. Contohnya Jis, jangan jadi kriminal dan jangan jadi pengangguran. kenapa tuh? Di antara dua itu karena bisa jadi terdampak pada diri kita sendiri. Nah, salah satunya kalian juga bisa kena sanksi sosial sama warga-warga sekitar kalian. Kayak gitu teman-teman. Mungkin sekian. Sekian dari kita. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, kita sudah belajar apa sih itu bencana sosial dan dampaknya. Seperti tadi, bencana itu gak harus dari alam ataupun non-alam, ada juga aspek sosial ya. Contohnya, pengangguran yang menyebabkan kemiskinan, yang menyebabkan tindakan kriminalitas seperti tadi, pencopetan. Nah, ini bisa dicegah loh teman-teman dengan prinsip sadar. S, siapkan keterampilan untuk masa depan yang lebih aman. A. Aktif mencari peluang, bukan jalan pintas kriminal. D. Dorong kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kurang ekonomi. A. Awasi lingkungan dan segera laporkan. R. Rangkul pekerjaan, pendidikan, dan solidaritas untuk mencegah kriminalitas. Nah, jadi sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara
gregetan.